Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunarti Fadlan, SHI, MSc, serta selaku dosen pengampu akal tasawuf serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan menjelaskan mempresentasikan makalah hasil kerja kami yang berjudul Fana, Pokok, Ijtihad, dan Hulul. Yang pertama adalah pengertian fana. Fana dalam arti bahasa Arab berasal dari kata fana yang berarti musnah atau lenyap. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, fana berarti keadaan moral yang luhur. Menurut istilah, ada beberapa ulama yang menyampaikan seperti Abu Bakar Al-Karabati mendefinisikan fana sebagai hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat mengerjakan sesuatu secara sadar. Dan ada juga dari ulama Al-Junaidi yang mendefinisikan fana adalah hilangnya kesadaran kalbu dari hal-hal yang bersifat indrawi karena adanya sesuatu yang terlihatnya. Dan juga Abu Yazid Al-Bustami mendefinisikan fana adalah hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala sesuatu kegiatan manusia sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar. Yang kedua adalah pengertian bako. Bako menurut bahasa Arab berasal dari kata baqiyah yang artinya adalah tetap. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, bako berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah SWT. Jadi, dapat disimpulkan arti bako secara bahasa berasal dari kata baqiyah dan yang berarti tetap. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, bako adalah mendirikan sifat-sifat terpuji bagi Allah. Menurut istilah dari Al-Qushairi, menurutnya bako adalah berdirinya sifat terpuji. Menurut yang kedua, Ibnu Arabi, menurutnya bako adalah pengetahuan yang pasti atau sejati yang memperoleh dengan intuisi mengenai kesatuan esensial dari keseluruhan ini. Yang ketiga, menurut Abu Bakar M. Kalabati, menurutnya bako mengandung arti bahwa para sufi itu meluruh dari sesuatu yang menjadi miliknya sendiri dan tetap tinggal dikarenakan sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Yang ketiga adalah ijtihad. Menurut bahasa Arab, ijtihad berarti dua benda menjadi satu yang dalam istilah para sufi yaitu saat seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, ijtihad adalah penyatuan batin dan rohaniyah dengan Tuhan. Sedangkan menurut istilah beberapa ulama seperti satu, Abu Yazid, menurutnya ijtihad adalah naiknya jiwa manusia ke hadirat ilahi bukan melalui reinkarnasi, sirnanya segala sesuatu dari kesadaran dan pandangannya. Yang kedua adalah A.R. Al-Badawi berpendapat bahwa di dalam ijtihad yang dilihat hanya satu wujud, walaupun sebenarnya ada dua wujud yang terpisah satu dari yang lain. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Harun Nasution, yang dimaksud dengan ijtihad ialah satu tingkatan tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, satu tingkatan di mana yang mencintai dan dicintai telah menjadi satu. Sedangkan istilah ijtihad dalam istilah tasawuf memiliki arti bergabung menjadi satu, sehingga paham ini berarti seorang sufi dapat bersatu dengan Tuhan setelah terlebih dahulu melebur dalam kesadaran rohani dan jasmaninya. Yang keempat, pengertian hulul. Menurut bahasa Arab, kata hulul adalah bentuk masdar dari kata hala yang berarti tinggal atau berdiam diri. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, hulul adalah Tuhan mengambil tempat tertentu dan tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Sedangkan menurut istilah beberapa ulama seperti
Harun Nasution, hulul adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuhnya itu dilenyapkan. Yang kedua adalah Herbert W. Mason mengatakan al-hulul adalah penyatuan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Yang ketiga adalah Husain bin Masyur al-Halaj mengatakan bahwa hulul adalah Allah mempunyai dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Dengan demikian pula, manusia di samping mempunyai sifat kemanusiaan juga mempunyai sifat ketuhanan dalam dirinya. Adapun pengertian hulul dalam istilah tasawuf secara harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat. Kata al-hulul berdasarkan pengertian bahasa berasal dari kata hala yahlu hululan yang berarti menempati. Sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang tokoh, fana, baqo, ittihad dan hulu. Yang pertama, tokoh dari fana. Abu Bakar Al-Kalabi mendefinisikan fana sebagai hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang. Tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar. Dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Yang kedua, Al-Junaidi. Al-Junaidi mengatakan yang dimaksud dengan fana adalah hilangnya kesadaran qalbu dari hal-hal yang bersifat idrawi karena adanya sesuatu yang terlihat. Situasi yang demikian akan beralih karena hilangnya sesuatu yang terlihat itu berlangsung terus silir berganti sehingga tiada lagi yang abu disadari dan dirasakan oleh indera. Yang ketiga adalah Abu Yazid Al-Bustami mendefinisikan bahwa fana adalah hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala kegiatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan secara dasar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Dari pemaparan tokoh di atas dapat disimpulkan fana adalah kemampuan dan kepekaan penangkap yang bersifat materi dan indrawi, sedangkan materi manusianya tetap utuh dan sama sekali tidak hancur. Jadi hilangnya hanyalah kesadaran. Selanjutnya, tokoh-tokoh baqo. Yang pertama, Al-Husairi. Menurut baqo adalah berdirinya sifat terpuji. Yang kedua, Ibnu Arabi. Menurut baqo adalah pengetahuan yang pasti atau sejati yang diperoleh dengan intuisi mengenai kesatuan esensial dari keseluruhan ini. Yang ketiga, Abu Bakar. Menurut baqo mengandung arti bahwa para sufi itu meluruh dari sesuatu yang menjadi miliknya sendiri dan tetap tinggal dikarenakan sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Dari pemaparan tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan baqo adalah kekalnya sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, Abu Yazid. Menurut ittihad adalah naiknya jiwa manusia ke hadirat ilahi bukan melalui reinkarnasi, sinarnya segala sesuatu dari kesadaran dan pandangannya. Yang disadari dan dilihat hanya hakikat yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Badawi berpendapat bahwa di dalam ittihad yang dilihat hanya satu, wujud. Walaupun sebenarnya ada dua wujud yang berpisah satu dari yang lain, hal ini terjadi karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu, sehingga akan terjadi pertukaran peranan antara yang mencintai dan yang dicintai. Yang ketiga, Profesor Dr. Harun Nasution. Yang dimaksud dengan ittihad ialah satu tingkatan tasawuf di mana seorang sufi telah merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Satu tingkatan di mana yang mencintai dan
yang mencintai dan dicintai telah menjadi satu. Dari pemaparan tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa ittihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasakan dirinya menyatu dengan Tuhan sehingga masing-masing di antara keduanya bisa memanggil kata-kata aku. Tokoh-tokoh hulul. Yang pertama, Harun Nasution. Hulul adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan. Yang kedua, Halbert mengatakan hulul adalah penyatuan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Yang ketiga, Husain bin Mansur al-Hallaj mengatakan bahwa hulul adalah Allah mempunyai dua sifat. Allah mempunyai dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Dengan demikian pula manusia di samping mempunyai sifat kemanusiaan juga mempunyai sifat ketuhanan dalam dirinya. Dari pemaparan tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan hulul adalah kepercayaan manusia bahwa Allah bersemayam di tubuh salah seorang yang kiranya bersedia untuk ditempati karena kemurnian jiwanya dan kesulitan ruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Eka Wahyuni Tias. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan subbab ketiga, yaitu tentang tujuan dan kedudukan fana, baqo, ittihad dan hulul. Yang pertama, tujuan fana, baqo, ittihad dan hulul. Tujuan fana dan baqo adalah mencapai penyatuan secara ruhaniyah dan batiniyah dengan Allah, sehingga yang didasari hanya Allah dalam dirinya. Kemudian tujuan ittihad adalah memberi petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peluang kepada manusia untuk bersatu dengan Allah secara ruhaniyah dan batiniyah. Kemudian tujuan hulul adalah ketuhanan menjelma ke dalam insan yang telah suci, bersih dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan. Yang kedua, kedudukan fana, baqo, ittihad dan hulul. Kedudukan fana dan baqo adalah merupakan hal karena hal yang demikian tidak terjadi terus-menerus dan juga karena dilimpahkan oleh Tuhan. Fana merupakan keadaan di mana seseorang hanya menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya dan kelihatan lebih merupakan alat jembatan atau makom menuju ittihad atau penyatuan rohani dengan Allah. Kedudukan ittihad adalah suatu tahap di mana manusia mempunyai peluang untuk bersatu, beramal soleh, dan beribadah semata-mata karena Allah, menghilangkan sifat atau akhlak yang buruk, meninggalkan semua hal yang dilarang Allah, dan menjalankan semua perintah Allah. Kemudian yang terakhir, kedudukan hulul adalah suatu tahap di mana manusia dan Tuhan bersatu secara rohaniyah. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.